Sebab Engkau Raja mulia.
kehendakmu yang jadi atas kota kami, atas bangsa kami, atas Indonesia, sehingga yang jahat tidak bisa menyentuh Indonesia, tidak bisa menyentuh kota kami, tidak bisa menyentuh keluarga kami, tidak bisa menyentuh hidup kami. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ya Raja segala raja, penguasa di udara di runtuhan. Biarlah nama Yesus di tengah sejarah, kemuliaan kuasa-Nya atas kita.
keluarga kami, atas hidup kami, sehingga yang jahat tidak bisa menyentuh hidup kami. Yesus, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chains, break every chains, break every chains. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus
setiap kita menggunakan kuasa nama Yesus yang berkuasa itu atas setiap hidup kita. Dia pernah melakukan, dia diberi nama di atas segala nama, karena dia setia sampai mati. Dia merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa, dan dia menang atas setiap kuasa maut. Biar saat ini setiap kita yang mendengar ini, kalau kita memiliki Yesus dan kuasanya, alam maut tidak akan pernah bisa menyentuh hidup kita, karena kita adalah milik kepunyaannya sampai selama-lamanya. Sikarata pasyaka nama ya rala pasoko ya rala. Break every chain, break every chain. Biar kami menghadap kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Biar kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ini masa-masa yang tidak mudah, tapi kami tahu di tengah badai sekalipun, asal ada Yesus bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang beserta dengan kami, yang terus memampukan kami untuk bergerak, untuk memampukan kami untuk tetap percaya di dalam nama Yesus. Shikarata pakaya, Shikarata pakaya, Shikarata pakaya. Saya mau kita menyanyikan pujian, pujian yang berkata bahwa Dia beserta menyertai setiap langkah kita. Tuhan, 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 biar kami terus datang dan mendekat kepada Engkau. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang kepada Engkau Tuhan. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
janji-Nya atas hidup kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dia berkata, siapa yang berseru dan mencari aku, maka dia mendapatkan aku. Menyiapkan bejana hati kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu bagi hidup setiap kami. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh pengertian dan wahyu, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kami, apa yang menjadi kehendak Raja kami, sehingga setiap kami boleh siap Tuhan menghadapi apapun yang ada di depan kami. Mari Tuhan kuasai kami, biar kami boleh belajar firman, agar hidup setiap kami dibaharui, dikuatkan menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami tidak pernah ditinggalkan, kami pasti ditolong, dan kami akan melihat pertolongannya yang ajaib dan sempurna. Mari berbicaralah bagi kami, bahkan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada di rumah, biar setiap kami dikuatkan dan dibangun di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kita siap mendengar firman Tuhan, mari kita berkata, amin. Puji Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, ya. Dan juga yang ada di rumah, saya percaya bahwa walaupun kita berbeda tempat, jarak, tapi saya percaya kehadiran Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, bahkan dalam masa-masa seperti ini. Saya percaya bahwa ketika kita datang mencari Tuhan, Tuhan itu sungguh Tuhan yang ajaib, ya. Tuhan itu mendengar setiap umatnya yang berseru dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa sulit. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, saat seperti inilah harusnya kita. Mereka melupakan Tuhan, sehingga mereka melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bangsa Israel ketika enak tidak pernah memikirkan Tuhan, tidak pernah mementingkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan mereka ditindas, mereka dijajah, datang penyakit sampar, datang kelaparan, datang bencana,
Mereka sadar kalau mereka sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Mereka datang kembali ke Tuhan. Kalau zaman dulu ada yang namanya bait suci, ya, sekarang sudah rubuh. Mereka datang ke bait suci, berkumpul berdoa, karena ada sebuah perjanjian Tuhan dengan Salomo. Ketika Salomo membangun bait suci itu, dia berkata kepada Tuhan, ingatlah kami dari tempat ini. Kalau kami berseru, kalau kami memohon ampun, kami bertobat, dengarkanlah doa kami dari tempat ini. Dan itu yang dilakukan. Dan Tuhan sekali lagi mendengarkan doa mereka. Tuhan memberikan belas kasihannya kepada mereka dan mengampuni mereka. Tapi berulang. Saya berdoa saat ini setiap kita jangan seperti itu. Amin. Ketika kita lagi senang-senang, kita lupakan hidup kita semau kita saja, ya. Hidup kita yang mau kita sendiri, nggak peduli sama yang Tuhan mau. Oh, nanti aja Tuhan. Tapi ketika diizinkan oleh Tuhan masalah pergumulan, bahkan sekarang saudaraku ini, wabah melanda dunia, semuanya mencari Tuhan. Tidak salah, memang harus cari Tuhan. Bait sucinya apa? Bukan gereja bangunan sekarang, saudara. Bait suci itu adalah dirimu sendiri. Bait suci itu adalah hidupmu sendiri. Di sanalah engkau harus datang kepada Tuhan, berseru, menghadapkan hidupmu ke Tuhan. Tuhan, ternyata aku salah selama ini. Kita ambil yang positifnya lah, saudara. Saya melihat dari berbagai belahan dunia, ya, orang yang selama ini mungkin nyaman hidupnya, tidak ingat Tuhan, tapi ketika wabah ini datang, ya, dokter berjuang, medis berjuang, pemerintah berjuang, dan belum memberikan kepastian apakah mereka bisa selamat atau tidak. Kemanakah mereka datang mencari? Hanya Tuhan. Amin. Akhirnya banyak orang datang kembali ke Tuhan. Saya percaya ini pertobatan yang besar-besaran yang terjadi. Saya melihat, ya, di Amerika Latin, polisi menjaga, tapi sebelum mereka menjaga, tetap menjaga jarak, saudara, seperti sekarang. Mereka berdoa, mereka nyembah Tuhan dulu. Tuhan tolongi kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Saya lihat di mana di Amerika Latin, saudara, mereka duduk di gang-gang. Walaupun dengan jarak mereka datang nyembah Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni kami. Selama ini kami meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mohon ampunan-Mu. Kami datang kepada Tuhan. Saudara lihat, Tuhan itu Tuhan yang tetap mengasihi kita. Tapi firman-Nya jelas berkata juga, anak yang kukasihi akan aku hajar kalau dia berbuat salah. Jadi jangan kira Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cuma membelai kita. Salah, enggak apa-apa nak. Enggak, oh saudara. Tuhan kita itu Bapa kita di sorga. Itu adalah Tuhan yang mendidik kita untuk kita menjadi seorang pribadi yang dewasa, yang kuat. Yang salah dihukum oleh Dia. Saudara bisa lihat bagaimana kehidupan Daud ketika dia berapa kali berbuat salah di hadapan Tuhan. Apakah dia dibelai oleh Tuhan? Sekali lagi tidak. Tuhan hajar dia. Anaknya memberontak. Ya. Terus bangsanya kena tulah. Semuanya untuk hajaran bagi Daud. Biar Daud itu sadar,
Kamu gak bisa sembarangan dengan hidupmu. Kamu harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kamu gak bisa maumu sendiri. Kalau kita hari ini pun dididik Tuhan, mari belajarlah. Setiap pukulan Tuhan itu mengingat kita sebagai tanda cintanya. Amin. Bagi setiap orang yang hari ini mungkin dengar nih, ya streaming, kalau kau hari ini diingatkan Tuhan, berbaliklah, bertobatlah. Dan kalau Tuhan ajar, terima saja dan bertobat, minta ampun dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dalam masa-masa ini. Kita berdoa, kita semuanya hari-hari ini adalah orang-orang yang mempersiapkan diri kita ya, menghadapi wabah ini, saudara ya. Bahkan juga apa yang akan terjadi di depan kita. Saya mau kita buka firman Tuhan, saudara ya. Saya mau kita buka Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, tahukah firman ini? Ini firman jelas sekali bagi umat Tuhan. Dan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus untuk kita di masa-masa akhir dari zaman ini. Dia berpesan, saudara, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Artinya apa? Artinya hari ini dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tahu Tuhan bilang akan ada penyakit sampar, akan ada peperangan, ada berbagai macam hal yang akan terjadi di dunia ini. Jadi kita harus seperti apa, saudara? Berjaga-jaga. Artinya mawas diri. Lihat jalanmu setiap langkah, amin. Setiap langkahmu itu diperhatikan. Ini sesuai mau Tuhan apa tidak? Terus kamu harus pergi lihat kiri kananmu, sekelilingmu, apa yang terjadi. Itu berjaga-jaga. Betul? Pernah lihat orang ronda? Orang ronda itu kan sambil lihat kiri kanan, ada yang ganggu enggak, ada yang kelihatannya mencurigakan enggak. Betul? Itu berjaga-jaga. Siap-siap. Betul? Sambil berdoa. Artinya apa? Kamu berjaga-jaga, kamu perhatikan semua, tapi di dalammu juga harus dibangun. Amin. Senjata umat Tuhan itu adalah doa. Untuk dia bisa menyerang musuhnya, dia harus punya senjata. Kalau seperti ini, saudara harus punya senjata untuk melawan kuasa gelap yang menunggangi virus ini. Betul? Nah bisa, saudara cuma lihat aja. Maaf, hari ini orang sibuk. Ya mungkin pengetahuan saudara sudah cukup lah tentang virus ini, kalau saudara ya, virus corona ini. Apa yang harus saudara bangun dan lain sebagainya. Tapi terlalu banyak orang itu termakan berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Termakan dengan hal yang sebenarnya tidak baik. Hello, jangan termakan dengan berita-berita yang tidak baik. Tapi juga ada berita-berita yang memang benar, tapi harusnya nggak usah saudara dengar dan perhatikan, karena nggak ada manfaatnya juga buat hidupmu. Oke lah, mungkin ada orang berkata bahwa biar kita tahu, kita doakan, tapi maaf, jadi nambah apa? Kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, betul? Jangan pilih mana yang baik untuk membangun hidupmu, imanmu di hadapan Tuhan. Saya jujur saudaraku, hari-hari ini
Saya tidak buka televisi saya nggak nonton berita. Kenapa? Kalau saya lihat berita, ya, berita-berita tentang virus ini loh saudaraku ya, kita seperti meninggikan dia, bahwa dia itu hebat. Wah, kalau orang kena mati itu parah, betul? Kita jadi ketakutan. Saya tutup semuanya itu. Handphone saya gunakan untuk hal-hal yang membangun iman saya, berita-berita membangun iman saya. Saya cuma mau dengar. Saya mau datang ke Tuhan, saya mau doa ke Tuhan. Lebih baik saya berdoa buat kota saya, buat bangsa saya, daripada saya ketakutan dengan diri saya sendiri. Amin. Bersyukur kalau hari ini kita mendukung apa yang pemerintah lakukan dengan tinggal di rumah, nggak usah banyak aktivitas kecuali hal yang penting seperti apa? Berobat, misalnya nih ya, belanja kebutuhan loh ya saudaraku ya. Atau mau kebelet pipis dan lain sebagainya, harus dong ke WC saudaraku ya. Nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalahnya kalau saudara keluyuran, nongkrong, nggak jelas, ya, jangan saudara, hati-hati. Ayolah saudara, kita semuanya menjadi orang-orang yang bijaksana. Lebih baik kita bangun hidup kita di hadapan Tuhan, amin. Dan kita lihat dari segi spiritualitasnya ini apa? Urusan positif berapa? Urusan sembuh berapa? Urusan yang harus pulang karena ini berapa? Nggak usah saudara urusin. Biarkan itu pemerintah yang urusin. Bagian saudara apa? Doakan pemerintah, doakan para medis. Lebih baik kita berdoa. Itu senjata kita, amin. Itu yang harus kita isi penuh hari. Kita perangi spiritnya. Kita berdoa stop kematian di Palangkaraya. Tidak boleh ada yang mati. Semua yang positif, yang PDP, yang ODP, bahkan seluruh penduduk kota, semua disembuhkan oleh Roh Tuhan, amin. Kita punya Jehovah Rafa. Ayo serukan umat Tuhan. Bareng-bareng kita berkata, Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh atas kota kami, penyembuh atas bangsa kami. Itu yang kita serukan sama-sama. Jangan ketakutan yang kita pegang. Jangan malah kita mengatakan, aduh mati aku. Ya udah, matilah engkau, karena kau berkata sendiri. Nggak ada gunanya. Ya. Saya bersyukur banyak orang yang punya hati yang luar biasa dan tetap datang kepada Tuhan, membawa setiap doanya kepada Tuhan. Ya. Ayo isi hidup kita, isi cawan doa kita buat kota dan bangsa kita. Ingat, Tuhan mencari orang yang berdiri membangun tembok. Untuk apa? Mengingatkan Tuhan. Umat Tuhan yang percaya, kita itu sedang membawa doa kita. Ingat kejadian Sodom dan Gomora? Ingat semuanya? Sodom Gomora, kalau saudara baca, ya, saudara bisa lihat di sana Tuhan waktu datang kepada Abraham, dia bilang, sudah terlalu banyak orang yang berkeluh kesah atas kota ini. Betul? Aku sudah dengar di telinga. Tuhan tuh mau ngomong, ini kejahatannya udah penuh banyak.
Makanya dia datang kepada Abraham. Abraham bilang, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang benar, bisakah kota ini diluputkan? Bisa, kata Tuhan. Turun lagi, kalau 40 Tuhan, bisa. Kalau 30 Tuhan, bisa, kata Tuhan. 20, bisa. Sampai akhirnya 10. Tuhan bilang bisa. Tapi setelah itu Tuhan mundur, betul? Karena tidak ada tawar-menawar. Harus ada 10 orang di kota itu yang mohon ampun di hadapan Tuhan, yang menaikkan doa di hadapan Tuhan agar kota itu dilumpuhkan. Karena nyata tidak ada 10 orang. Di kota itu cuma ada Lot, istri dan anak-anaknya. Tapi istri dan anak-anaknya juga bukan orang benar. Perintah dari ini malaikat oleh pegang istrinya. Ayo lari, jangan lihat ke belakang. Terus jalan. Istri Lot lihat apa? Lihat belakang. Dia masih ingat dunianya. Sodom yang enak, Sodom yang luar biasa, yang wah. Betul? Jadi tiang garam. Lebih jahatnya lagi ini pemikiran orang Sodom. Namanya aja sudah Sodom, itu artinya sodomi. Banyak LGBT sama. Ya. Mereka tinggal di gua. Di gua itu mereka bikin Lot mabuk. Terus anak-anaknya tidur dengan dia supaya memberi keturunan kepada ayahnya, katanya. Emang sudah gak ada laki-laki lain waktu itu? Emang dia pikir cuma Sodom yang dihukum dan yang lain semua dihukum? Itu kan picik. Betul? Jangan picik. Jangan menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan perbuatanmu yang salah. Nggak bisa. Cuma satu orang. Saya berdoa di Palangkaraya lebih dari yang Tuhan minta. Amin. Yang ada di Indonesia lebih dari yang Tuhan minta. Makanya mari kita semua umat percaya hari ini, baik yang streaming hari ini, ayo kita mohon ampun bareng-bareng sama Tuhan. Ampuni kota kami, bangsa kami. Tuhan curahkan belas kasihan. Kita berdoa biar tidak seperti di Cina, tidak seperti di Italia, di Spanyol, di Amerika. Stop semua. Ini waktunya kita doa berantai sama-sama. Setiap jam saat kita di rumah, naikkan doa. Stoplah sebar-sebar WA, WhatsApp yang gak jelas itu loh saudara, gak ada gunanya. Lebih baik kita berdoa, perkatakan iman, perkatakan yang ilahi di hadapan Tuhan, dan doa itu naik sehingga Tuhan dengar, sehingga Yesus berkata, Bapa, ini anak-anakku di Indonesia berdoa, ini anak-anakku di Palangkaraya berdoa. Mereka mohon ampun. Ampunilah kota mereka, ampunilah bangsa mereka. Itu jadi doa kita sama-sama. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga. Kita lihat semuanya, tapi hidup kita dibangun. Amin. Ayo kita sama-sama saudara ya. Ingat, saya mau semua sedikit berbagi ya, apa yang saudara kita bagikan. Mungkin apa Mani sudah sharing, saya sharing buat saudara. Mimpi ketemu anjing hitam, dia kejar ya, tapi waktu dikejar dia berdoa, Tuhan aku ketakutan. Ketika ketakutan, anjing-anjing itu mengejar dia, menerkam dia. Tapi setelah itu dia bilang, aku berserah dengan Tuhan. Ketika penyerahannya kepada Tuhan, ketakutannya berhenti. Anjing-anjing itu lari sendiri. Ya. Setelah itu, ya,
anjing-anjing lain. Bentuknya seperti, mukanya seperti babi. Ya. Mau ngejar juga, ketakutan awal. Tapi akhirnya berserah kepada Tuhan. Ketika berserah, Tuhan bilang, pegang kepalanya, dilus, dan tinggal diperintahkan pergi. Artinya apa? Seperti virus ini loh, saudara. Jangan dihadapi dengan ketakutan. Dia sendiri gak akan berani dengan anak-anak Tuhan. Tapi bukan karena kita berani kita seenaknya kita, ya, nongkrong sembarangan, jalan sembarangan, ya, enggak, saudara. Bukan berarti kayak misalnya kata Tuhan, walaupun kamu minum racun maut, kamu gak akan mati. Bukan berarti saudara langsung berkata, mana racun, kasih saya racun, saya minum ini. Saudara minum, saya yakin 100% langsung mati di situ loh, saudara. Ini kan artinya dia nggak nantang-nantang. Artinya kalau dia datang ke rumah orang, tiba-tiba ada niat orang ngeracunin, dia nggak tahu, dia minum aja. Dia nggak akan mati. Nanti John Gillette, kalau saudara dengar ceritanya, dia disuruh Tuhan pergi ke Afrika. Ada wabah penyakit menular waktu itu, mati. Tidak seperti virus corona hari ini. Itu kalau orang kena, presentasinya masih mati. Sampai orang-orang bingung, dokter-dokter bingung. Kenapa kalian berani tanpa perlengkapan medis? Kalian berani nyentuh mayat-mayat yang mati itu? Dia cuma bilang, kami cuma disuruh Tuhan untuk datang menolong di sini. Dia dengan beberapa temannya, dia angkut, dia bawa, dan dia mendoakan banyak orang yang bersungguh sama Tuhan. Nggak ada waktu untuk main-main. Ya. Kita nggak pernah tahu di depan ada virus-virus yang baru lagi. Kalau yang Fani bilang bentuk seperti babi, saya nggak tahu apakah virus ini nanti lewat binatang apa. Tapi sekali lagi saya mau berkata, siapkan hidupmu dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, pada firman Tuhan. Maka aku akan membentenginya, aku akan melindunginya. Itu perjanjian Tuhan bagi umatnya yang datang berdiam dalam Tuhan. Ada lagi seorang pendoa kirim saya, Pak, saya itu melihat kita itu seperti berjalan di tengah jalan. Di jalan itu banyak ular-ular berbisa. Tapi ular-ular itu tidak pernah menyentuh anak-anak Tuhan. Tidak berani. Setiap anak-anaknya dituntun oleh Tuhan jalan mana. Jalan, kata Tuhan jalan. Amin. Seperti itu juga di tengah-tengah kita hari ini. Jangan takut. Ya. Saya sekali lagi berkata buat setiap kita di tempat ini, kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang di dunia. Bahkan virus ini terlalu kecil. Yang saya bagikan di grup kita, saudara lihat ya? Ini cuma virus kecil. Mematikan kenapa? Karena banyak orang yang ketakutan. Jadi, ayo bangun imanmu dengan yang lain agar kita semua semakin siap di hadapan. Waktunya singkat, mari siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Untuk kita terus berjaga-jaga. Saudara, dalam masa kita berjaga-jaga, hidupmu harus terus dekat dan terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ya. Ayolah saudara ya, kita semuanya hari ini dalam masa kita berjaga-jaga ini terus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya mau tanya sama saudara, sebentar lagi Paskah. Saya mau tanya sama saudara, apakah kubur di mana Yesus dulu dimakamkan masih ada isinya?
Saudara, hari ini kubur itu kosong. Coba bandingkan dengan tokoh-tokoh agama hari ini, apakah kubur mereka kosong? Tidak, sampai hari ini kuburnya masih ada isinya. Cuma kubur Yesus yang kosong. Artinya dia menang atas maut. Apakah kita umatnya juga menang atas maut? Ya, karena kita adalah milik kepunyaannya. Jadi jangan pernah takut. Maut tidak berkuasa atas hidupmu. Yang berkuasa atas hidupmu adalah Yesus. Jadi datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini. Jangan gentar, jangan takut. Yesus Allah El Shaddai. Dia Jehovah Rafa. Ayo bangun hubungan kita saat-saat ini. Saya suka, saudaraku ya, hari-hari ini, ya berapa minggu ini saudaraku ya, di rumah. Tapi saya bangun hidup saya dengan Tuhan. Saya belajar peka dengar suara Tuhan. Saya belajar baca firman Tuhan lebih lagi. Ya, anak saya di rumah, saya punya banyak waktu mengajari dia. Ya, anak saya bertanya, ya saya baca Alkitab dengan anak saya, saudaraku ya. Saya baca berapa pasal, dia saya minta, kamu baca satu pasal aja nak. Masih umur mau 8 tahun, saudaraku. Saya bilang baca nak. Oh dia nanya, saudaraku ya, wah tuayanku apa, macam-macam ya. Saya ajarin dia, saudaraku ya. Ayo baca, kamu sudah bisa baca, kamu harus baca sendiri. Ya, setiap pagi saya sama istri anak kami baca Mazmur 91, ya. Sampai dia yang kadang kita ada berapa kali kemarin lupa saudara ya. Habis kita doa, dia bilang, "Pak, kita belum baca Mazmur 91," kata dia. Ya, itu kesempatan untuk kita membangun hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan gunakan untuk hal yang sia-sia. Bosan. Bang, bosan itulah yang harus kita paksa, kita ganti dengan membangun hidup dengan Tuhan. Ini masa peperangan, saudara. Ayo bangun hidupmu dengan Tuhan. Jangan takut dengan apapun. Ya. Terus koneksi. Terus apa yang Tuhan suruh, lakukan. Amin. Kalau Tuhan ingatkan apa, ayo lakukan. Itu tugas kita hari-hari. Yang kedua, hidupmu harus terus dibangun di dalam iman, pengharapan dalam Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saya bilang, jangan dengar berita-berita yang menjatuhkan imanmu. Betul enggak? Ya, jadi gak usah takut. Makanya firman Tuhan bilang, iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bukan kenyataan. Ya. Kalau orang bilang misalnya virus corona rentan pada orang yang tua, kamu berkata, kalau imanmu ada, kamu akan berkata, virus itu walaupun usia saya puluhan tahun misalnya, tidak akan bisa bertahan di hidup saya. Kalau Tuhan bilang, percaya, amin Tuhan. Sarah saja melahirkan di umurnya puluhan tahun, betul? Nenek-nenek yang sudah menopos, sudah nggak ada haid, melahirkan anak. Kok bisa? Kalau Tuhan firmankan, jadi Yesus saja dilahirkan bukan karena sel sperma laki-laki, tapi oleh apa? Roh Kudus. Jadi kita ini bukan hidup di alam kenyataan, tapi alam ilahi. Ya betul, kita masih nginjak bumi, kita butuh makan, butuh minum. Ya, itu normal, itu wajar. Tapi fokus kita kepada yang ilahi, yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan. Amin. Itu yang harus kita kejar dalam hidup. Jadi
buat kita hari ini, saudara. Hidup kita itu luar biasa dengan Tuhan. Makanya ayo bangun imanmu, saudara. Belajar dengan khotbah saat kamu di rumah, baca firman, ya, itu membangun imanmu dan pengharapanmu di dalam Tuhan. Ya. Kalau dia ngomong di hatimu, amin Tuhan, itu pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Kalau kamu dengar berita, bukan pengharapan, ketakutan. Ya, ayo kita semuanya hari ini bangun iman kita di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, terus berdoa, terus isi cawan kita, amin. Ayo kita hari-hari ini tugas kita dalam masa berjaga-jaga ini, isi doa kita setiap saat. Seperti yang saya bilang, mau kamu di rumah atau kamu harus keluar rumah karena bekerja dan lain sebagainya, sambil doa, Tuhan, biar roh kesembuhan itu mengalir atas kota kami, atas Indonesia. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang hal jahat, virus-virus ini semua mati di dalam nama Yesus. Ya, saya mau katain sama saudara, di zaman di Alkitab, berapa kali bangsa Israel kena sampah? Sering. Di padang gurun pernah terjadi. Nah, hukuman oleh Tuhan. Satu-satu orang waktu itu kerumunan bangsa Israel jatuh mati, saudara. Waktu itu Peneas bilang, dia digerakkan oleh Tuhan. Dia ambil ukupan dari dalam kemah suci, dia bawa lari ukupan ini. Dia minta ampun, Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, jangan ada lagi yang mati. Ketika dia lari berdiri di tengah-tengah umat itu, saudara, dan ketika dia ada di tengah-tengah, di sebelahnya semua orang mati, ya, sebelahnya sisinya yang lain semua hidup. Saya mau tanya sama saudara, wabahnya waktu itu berhenti nggak? Berhenti. Kemana virus itu? Habis oleh Tuhan. Betul? Seketika itu saja virusnya mati. Gara-gara Pinehas minta ampun, bawa korban ukupan di hadapan Tuhan, berhenti. Bisa nggak terjadi atas bangsa kita hari ini? Bisa nggak? Bisa. Caranya apa? Kita ini imam-imam Tuhan, pelayan Tuhan, bawa ukupan kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar semuanya ini berhenti dan tidak dialami bangsa kita. Amin. Ayo, doa kita harus terus naik di hadapan Tuhan. Jangan berhenti sampai semuanya ini stop. Kita berdoa sebelum Paskah semuanya udah berhenti. Amin. Stop semuanya. Paskah adalah masa semua orang dilalui dari maut. Pesak itu artinya dilalui. Semuanya dilalui oleh Tuhan. Ya. Dan kita adalah orang-orang yang terima tanda darah Yesus dalam hidup kita. Yang keempat, apa yang saudara harus bangun? Bangun hidupmu terus jadi pasukan Tuhan yang terlatih. Amin. Makanya hari ini saudara, ya, seperti yang saya bilang, kita ini sedang masa persiapan. Setelah wabah ini selesai, akan ada banyak hal di depan kita. Nah, saudara harus jadi pasukan Tuhan, berdiri siap menghadapi apapun. Amin. Ya. Sehingga ketika itu muncul, bukan ketakutan yang ada di hidupmu. Apa? Kamu akan menjadi para pahlawan Tuhan. Yang berdiri buat kotamu, buat bangsamu, bahkan bangsa-bangsa. Makanya kita hari ini latihan semuanya, amin. Lepaskan kebencian, lepaskan semua kepahitan di hidup kita. Belajar berkorban. Kalau orang hari ini sibuk menumpuk alkohol, hand sanitizer, saudara, masker, dan lain sebagainya, saudara lakukan yang sebaliknya. Itu pasukan Tuhan, itu gereja Tuhan, beri gratis.
walaupun saudara harus beli mahal. Amin. Itu namanya juga kita berdoa. Jangan sebaliknya malah nambah muka Tuhan, saudara. Itu perbuatan jahat gak sih? Sudah tahu itu dibutuhkan banyak orang masker, sudah tahu dibutuhkan banyak orang hand sanitizer, ya? Ditumpuk, dijual mahal. Kira-kira nggak murka gak Tuhan lihat? Ini sudah aku izinkan bencana, malah berbuat jahat. Ya udah tambahin lagi kata Tuhan. Bukannya minta ampun, bukannya berbelas kasihan, minta belas kasihan sama Tuhan, malah kebalikannya. Akhirnya apa? Dibinasakan, dimurkai Tuhan. Kita tidak mau seperti itu, amin. Ya, lakukan hal sebaliknya. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Waspada terhadap setiap musuh kita. Amin. Waspada. Makanya hari ini saudaraku ya, kalau saudara melihat balik ini ada antikris dan lain sebagainya, waspadalah. Ya, semua niat jahatnya sudah kita bisa lihat. Tapi saya berdoa setiap kita belajar sama-sama agar kita enggak hari-hari ini ya persiapkan diri kita. Amin. Kenapa yang tadi saya bilang kita harus jadi tentara Tuhan, pasukan Tuhan, agar kita punya senjata kita. Apa senjata kita? Hidup kita yang terus dibangun dengan Tuhan. Firman harus diisi di hidupmu. Itu seperti tabung yang diisi dengan anak panah. Ngerti gak? Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Agar kita ketika iblis nyerang, kita bisa gunakan perisai iman, dan kita bisa serang dia dengan pedang roh. Kayak seperti yang saya bilang, musuh kita sudah ada di depan mata kita. Apa yang harus kita lakukan? Isi hidupmu, senjatamu itu diperlengkapi. Amin. Minta sama Tuhan. Kalau perlu malaikat Tuhan ada di sekelilingmu, ya, menambahi, sehingga malaikat Tuhan itu berjaga-jaga di sekeliling kita. Firman Tuhan bilang kayak gitu, betul? Mazmur 11 itu kan bilang kayak gitu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa nggak ada malaikat, ya iyalah kamu gunain matamu sendiri. Jadi kalau kamu gunakan mata iman, malaikat itu ada berkemah di sekeliling orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuh, ini firman-Nya sendiri loh ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya. Para malaikat itulah yang membentengi hidup sekeliling. Jadi jangan usah takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Terakhir ini, saudara pernah dengar murid-murid Tuhan Yesus lagi menyeberang? Waktu itu badai tiba-tiba datang, betul? Sama seperti kita saat ini. Ketika kita melakukan perjalanan kita, badai ini lagi. Waktu itu Tuhan Yesus cuma tidur, betul? Dia tidur. Kenapa dia tidur? Ya mungkin saudara ya waktu itu murid-muridnya berkata bahwa rata-rata murid-muridnya itu adalah nelayan, betul? Semua ahli perlayaran, harus gini, harus gitu, semua tahu. Nggak ada yang minta pendapat Yesus. Ya udah, Tuhan Yesus tidur. Dan tapi ketika badai, semua senjatanya habis, pengetahuannya habis, kemampuannya habis, baru Yesus dibangunin. Kita mau tenggelam, tolong
apa? Mana iman? Tuhan langsung bilang, badai berhenti. Berhenti gak badai? Kali lagi, jangan gunakan pengetahuan kita untuk ikut Tuhan. Jangan gunakan kepintaran kita untuk ikut Tuhan. Semuanya sia-sia tanpa ada Yesus. Kalau kita ada di perahunya Yesus, tanyalah kepada Yesus. Buat Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Buat Dia selalu hadir di tengah-tengah kita, agar Dia menyertai kita sampai kepada tujuan. Ya, jangan biarkan Dia tidur. Amin. Kamu sibuk dengan kepintaranmu, kemampuanmu. Pas sulit, baru bangunin. Oh, Yesus, kamu ini lagi sulit nih. Baru Yesus bangun. Siapa suruh kayak gitu tadi? Kebalikannya, amin. Tuhan Yesus, kau nih mau sekolah nih, mau kuliah. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Ya. Tuhan ngambil jurusan apa Tuhan? Tuhan, aku harus kerja apa Tuhan? Tuhan, jodohku siapa Tuhan? Kan jangan biarkan Tuhan Yesus apa? Tidur. Kalau kau biarkan Dia tidur, tidak ada yang datang. Ini buka nanti saudaraku ya. Renungkan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Jangan biarkan Yesus tidur hari ini saat kita menghadapi wabah ini. Amin. Bangunkan Yesus. Tuhan, tolongi kami. Aku sepakat dengan Engkau menghardik semua wabah virus ini. Amin. Tuhan, jagai keluargaku, jagai hidupku, jagai semua orang yang aku kasihi Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang penting kita itu ada di perahu Yesus, amin. Jangan perahu yang lain, amin. Kalau Yesus ada di perahu itu, amanlah semuanya. Tapi jangan biarkan Dia tidur. Jangan sok si iye katanya saudaraku ya. Apa? Aku bisa. Aku mahir dalam pelayanan Yesus, cuma tukang kayu. Bagian berlayar, bagian apa? Bagian siapa? Weni kata Petrus. Saya kata Yohanes, Yakobus, Andreas. Wih, saya nih hidup mati di laut. Mungkin saudara seorang ahli medis, mungkin seorang ahli bangunan, mungkin apapun yang saudara kuasai, semuanya sia-sia kalau mau mengizinkan Yesus berbicara atas hidup. Mari tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Kita mau menyanyikan pujian ini. Jika Tuhan tidak mau berjalan bersamaku, kita mau berjalan. Jika Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu.
Kami tidak mau berjalan di luar. Engkau menyertai kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Saat badai, kami tidak mau biarkan Engkau tidur, tapi bangun Tuhan. Selamatkan kami, tolong kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Pimpinlah Kamu setiap waktu, berjalan-jalan Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah setiap kita di tempat ini, saudara. Baik yang mengikuti streaming saat datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kau berkata, Tuhan, sertai aku tidak mau berjalan tanpa Engkau. Bahkan dalam mengatasi masalah badai hidup, aku mau mengandalkan Engkau. Aku dan seisi rumahku Tuhan hanya mau berjalan bersama Engkau. Sekarang apa? Mari bawa Tuhan bekerja dalam hidup, dalam keluarga. Jangan gunakan kekuatan, jangan gunakan kemampuanmu Tuhan, tapi gunakan semua kekuatan Tuhan. Gunakan apa yang Tuhan sediakan untuk kau bisa mengatasi setiap masalah pergumulan di dalam nama Yesus. Biar saat ini Tuhan hamba berdoa. Hamba berdoa setiap orang Tuhan yang hari ini mendengar firman. Kalaupun mereka hari ini ketakutan, khawatir menghadapi setiap virus, menghadapi semua masalah hidupnya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tercabut semua kekhawatiran dan ketakutan itu. Hamba berdoa biar Roh-Mu turun atas setiap anak-anak, agar hati mereka diberi roh keberanian, kekuatan dan kuasa untuk iman, pengharapan dan kasih mereka diberikan dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Hamba berdoa saat ini mungkin setiap orang di tempat ataupun yang ada mendengar stream, ada yang sakit Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan semua yang sakit, baik yang demam, pilek, sakit tenggorokan, apapun penyakitnya Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Engkau, Engkau Jehovah Rafa, menyembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat Indonesia, Tuhan, alirkan kesembuhan-Mu atas bangsa ini, alirkan kesembuhan-Mu atas negeri ini. Kami mau berkata stop setiap kematian, stop setiap yang bukan daripada Tuhan bekerja atas bangsa. Kami mau ikat setiap virus, bahkan spirit-spirit yang menungganginya, ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Kami mau ikat, kami lempar semua ke jurang maut di dalam nama Yesus. Shikarata pasakaya. Bahkan untuk Tuhan, sungguh saat ini Tuhan, biar kota ini kami ini Tuhan dinaungi dengan roh kesembuhan dari Tuhan terjadi atas kota kami. Semua yang terinfeksi Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mau berkata saat ini, mengalir Roh-Mu atas kota kami. Dan
menjadi kota benteng perlindungan bagi Palangkaraya, bagi Indonesia. Kami bersepakat bersehati saat ini berdoa untuk pemerintah kami. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat Tuhan untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Untuk para medis yang melayani setiap yang sakit, beri mereka kekuatan, beri mereka daya tahan yang kuat. Di dalam nama Yesus. Kehendak dan rencana-Mu yang jadi atas Indonesia. Biar hanya kehendak dan rencana-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Kami sepakat Tuhan bersama dengan umat-Mu yang lain memperkatakan shalom atas negeri, memperkatakan Jehovah Rafa atas Indonesia, atas Palangkaraya, atas Kalimantan Tengah. Di dalam nama Yesus. Hanya rencana Tuhan yang boleh jadi, tidak ada yang lain Tuhan. Kemuliaan dan berjalanlah denganku. Engkau besertaku, ku tak mau jalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih-Mu. Aku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu yang terjadi. Tuhan, biar firman-Mu ini Tuhan dimeteraikan atas setiap hati kami. Siapapun yang mendengarkannya boleh dikuatkan, dibangun imannya di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan, kuasa, otoritas untuk mengatasi badai. Karena kami adalah umat pilihan-Nya yang ditetapkan untuk membawa bangsa kami ke dalam kemuliaan. Persepuluhan saudara, persembahan saudara, saudara bisa transfer atau bisa menghubungi bendahara gereja. Ya, kita akan akhiri pada kita semuanya yang di rumah, semua kita bangkit berdiri. Kita semuanya akan akhiri. Biar kita semuanya hari ini sepakat dengan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang ambil kendali atas kota kita dan bangsa kita. Legakan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Sejalan dengan firman-Mu, semua yang ku buat seperti
yang menjadi bagian dan jatahmu dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dalam hidupmu. Engkau jadi kepala bukan ekor. Roh kesembuhan turun atas hidupmu, akan melalui hidupmu. Engkau akan membawa kesembuhan bagi setiap orang. Melalui hidupmu, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan dipakai Tuhan akhir zaman ini untuk menyatakan kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan. Ulanglah dengan sukacita.